welcome back to our video. We want to explain reward and recognition. Happy watching guys! Guys, kalian tahu nggak sih betapa pentingnya reward and recognition bagi seorang karyawan? Karyawan merupakan makhluk sosial, di mana makhluk sosial membutuhkan pengakuan, dihargai, ataupun pengen keberadaannya penting. Oleh karena itu, posisi pemimpin sebaiknya memberikan apresiasi kepada karyawan. Misal memberikan ucapan terima kasih karena telah menyelesaikan tugas, ataupun pemberian selamat kepada karyawan karena telah menyelesaikan target yang akan dicapai perusahaan. Tetapi dalam realitanya banyak perusahaan karyawannya itu resign karena pemimpinnya kurang menghargai karyawannya yang telah bekerja keras dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, peran pemimpin sebaiknya bukan hanya pemberian soal gaji mereka, tetapi juga pemberian apresiasi bagi karyawannya dalam mencapai kebutuhan diri mereka. Apa ya bisa karyawan itu semangat dalam bekerja? Menurut kamu apa faktornya? Ya kalau faktornya itu ada dua, reward sama recognition. Apa sih reward dan recognition itu? Ya kalau reward itu adalah penghargaan yang memiliki nilai ekonomi ya seperti bonus. Ya contohnya kayak karyawan memenuhi target. Jadi dari perusahaan itu memberikan bonus. Kalau recognition ini adalah penghargaan yang tidak memiliki nilai ekonomi ya, contohnya pujian saja. Contohnya karyawannya itu kerjanya bagus gitu, jadi dari perusahaan memuji dia. Ya kalau menurut aku reward sama recognition itu ya gitu. Kalau menurutmu apa sih resikonya yang kamu tahu? Menurut pendapatku, resiko dari pemberian reward dan recognition itu ada dua, yaitu overdose dan underdose. Overdose yaitu ketika pemimpin ini memberikan reward dan recognition kepada karyawannya terlalu berlebihan, sehingga menjadi lebih malas ketika apresiasi yang dia dapat berkurang. Sedangkan underdose itu kebalikan dari overdose, yaitu ketika pemimpin ini kurang dalam memberikan penghargaan kepada karyawannya, sehingga karyawan tersebut bisa berkurang semangat dalam bekerjanya. Nah, solusi dari pemberian reward dan recognition itu yang pertama yaitu harus adil dan transparan. Jadi, pemimpin harus menentukan kriteria yang transparan kepada seluruh karyawannya dalam pemberian reward dan recognition. Nah, kemudian memberikan reward dan recognition itu secara adil. Selain itu juga bisa menggunakan sistem performance management. Jadi, menggunakan sistem scorecard untuk meningkatkan objektivitas dalam pemberian reward dan recognition. Jadi seperti itu menurut aku. Jadi pemimpin itu tidak gampang memilih apa? Memberikan reward dan recognition. Oh, Ya, iya. jadi harus berhati-hati dalam memberikan reward dan recognition. Bicara dengan Bapak siapa dan sebagai apa di toko bangunan ini? Saya pun sebagai pemilik. Saya mau bertanya mengenai pemberian reward atau penghargaan kepada karyawan. Nah, Bapak ini sebagai pemilik toko atau pemimpin, ada nggak sih ketentuan pemberian penghargaan kepada karyawan? Kalau penjualan meningkat, Jadi, pemberian penghargaan ini diberikan ketika penjualan toko meningkat ya Pak? ya Nah, pemberian penghargaannya ini berupa apa saja Pak? bisa berupa uang, berupa makanan, terus sama kalau hujan pada jalan. Bisa, berarti penghargaannya berupa uang, bonus makanan, atau jalan-jalan di weekend ya Pak? Terima kasih. Masnya di sini kerjanya berapa lama? Kurang lebih ya mas 2 tahun itu. 2 tahun. Iya. Kira-kira menurut Masnya nih, bonus itu penting nggak sih? Penting banget mas. Buat semangat bekerja kalau di sini. Oh, iya. gitu. Kalau pemberian bonusnya itu gimana kira-kira? Kalau di sini itu cara target mas. Kalau targetnya memenuhi kita dapat bonus mas. Oh, kalau targetnya tidak dipenuhi berarti tidak mendapatkan bonus. Iya mas. Oh, gitu. Makasih Mas. Ya iya mas. Gimana sih caranya memotivasi karyawan yang kurang berprestasi atau underperformance?
Terdapat 3 cara. Yang pertama yakni cari akar masalahnya. Penting mengetahui sebelum memberikan punishment mengapa karyawan tersebut kurang berprestasi atau underperformance. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam memberikan punishment. Punishment itu harus sebanding dan sesuai dengan KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian yang ketiga, yakni employee branding sebagai motivasi. Perusahaan itu harus menciptakan konten yang memperlihatkan pencapaian organisasinya untuk memotivasi karyawannya. Jadi kesimpulannya itu reward dan recognition ini sama-sama penting karena banyak karyawan yang resign bukan karena gaji, tetapi karena merasa tidak dihargai. Reward ini bersifat materi, sedangkan recognition ini bersifat non-materi. Reward dan recognition ini harus diberikan sesuai pencapaian dan secara adil. Kemudian, jika reward dan recognition ini dikelola secara baik, maka akan meningkatkan loyalitas, kinerja, dan produktivitas karyawannya terhadap perusahaannya.